Dengarkah Anda suara perut lapar? Di balik rumah-rumah sunyi saat pandemi, perut lapar nan perih tak terdengar oleh manusia. Tapi di Food Care Line Services, kami mendengar suara perut mereka. Halo, Assalamualaikum Food Care Line Services ACT. Dengan siapa saya bicara? Tanpa tunggu waktu, kami segera bergerak membantu agar lapar saudara tak terdengar lagi bunyinya. Yuk, bantu padamkan lapar dengan sedekah ikhlas Anda. Bersama aksi cepat tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali saya bisa kembali menemani sahabat semua dalam program Wakaf Talk. Yang hari ini kita akan berbicara mengenai wakaf usaha produktif. Tentunya saya nggak sendiri nih. Saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar wakaf usaha produktif ini dengan Pak Rushan, salah satu tim program yang memang concern dan fokus di program wakaf usaha produktif. Assalamualaikum Pak Rushan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah ini Pak Rushan, nanti kita akan bincang-bincang ya Pak. Siap. Tentang wakaf usaha produktif. Nah, kalau misalnya ngomongin wakaf usaha produktif, kalau dari namanya nih Pak Rushan, wakaf usaha produktif, berarti dengan dana wakaf, dia ini membantu UMKM untuk lebih produktif. Gimana nih Pak berarti ini? Coba mungkin dijelasin. Ini kan interpretasi saya aja gitu. Gimana Pak, boleh Pak? Baik, saya jelasin ya. Wah, ini menarik sekali bahasan kita pagi ini, sahabat dermawan. Wakaf usaha produktif ya. Saya ingin menjelaskan secara garis besarnya bahwa UMKM Indonesia ini adalah penopang ekonomi bangsa ya. Ada 64 juta orang ya, dan 99% usaha di Indonesia itu ternyata UMKM. Nah, sahabat dermawan, patut diketahui bahwa UMKM di kala pandemi ini semuanya terimbas ya. Baik itu modalnya tergerus, baik jumlah pembelinya yang sangat sedikit ya, baik dia kehilangan kesulitan dalam mencari bahan baku, sampai juga dia akhirnya kesulitan juga dalam aset-aset usahanya ya. Kenapa saya bilang aset usahanya berkurang nih Mas? Pertama, banyak yang akhirnya banyak UMKM yang menjual perlengkapannya, bahkan ada yang menjual gerobaknya ya, dia pulang kampung dialihkan. Itu cerita-cerita miris, cerita-cerita sedih yang sering kita dengar. Nah, makanya kenapa ada wakaf usaha produktif di kala pandemi ini, bahwa kita merasa perlu membantu aset-aset produktif untuk UMKM ini. Nah, makanya ada namanya wakaf usaha produktif, supaya UMKM ini kembali produktif lagi, gitu Mas, penjelasan singkatnya. Jadi wakaf usaha produktif ini adalah program yang memberikan aset wakaf produktif ya Pak ya, berarti gitu ya. Kalau misalnya kita di episode sebelumnya gitu kan berbicara tentang modalnya, nah ini modal juga tapi dalam bentuk aset gitu ya Pak ya. Nah, kemudian tujuan dari program ini dibuat itu untuk apa sih Pak berarti? Baik. Tentu ini kita buat program supaya UMKM kita ini bisa langsung gaspol. Gaspol usaha. Ya. Kan kalau misalkan dia sudah punya gerobak, sudah punya booth, sudah punya alat usaha, insya Allah itu besok harinya dia pasti jualan. Ya. Kalau misalkan saya sih tidak menuduh ya. Ketika orang dikasih modal, uang misalkan gitu ya. Nah, uang masih bisa berpikir itu. Ini bisa beli handphone nggak ya? Kalau tiba-tiba anaknya butuh sesuatu, itu bisa berubah. Iya, tapi kalau dibelikan aset, insya Allah ya. Baik Pak Rushan nih, kalau ngomongin soal penerima manfaatnya, kriteria penerima manfaat untuk program WUP ini seperti apa nih Pak? Baik, kriterianya yang pasti ya, dia harus UMKM. Yang memang membutuhkan alat usaha ya. Yang kami tawarkan memang kan gerobak, booth, etalase ya,
gerobak motor. Kita sampai sebenarnya kita sedang berusaha untuk bisa memberikan juga mobil toko, ya, untuk lebih tinggi lagi. Bahkan kedepannya kita akan masuk ke ruko tuh, Mas. Tapi ini tahapan-tahapan yang kita rencanakan ke depan. Nah, kalau kriterianya satu, dia UMKM yang membutuhkan alat usaha. Kedua, dia sudah harus usaha, ya, sudah berusaha minimal 2 tahun, ya. Ketiga, dia memang usaha yang masuk tergolong dari ultra mikro atau usaha mikro, ya, yang ketentuannya memang di bawah 30 juta untuk omsetnya 1 bulan, ya. Oke. Selanjutnya dia harus mau dibina mengikuti aturan yang kita tetapkan, bahwa misalkan alat usahanya nggak boleh dijual, nggak boleh dipindah tangankan, ya, hal-hal seperti itu. Harus diobrolin di awal ya Pak? Iya, betul. Jadi takutnya nanti ketika sudah diberi bantuan modal iya, gerobak malah dijual gitu. Iya, insya Allah sih tidak terjadi. Insya Allah kita lakukan asesmen, ya. Gitu. Oke. Jadi memang yang di-highlight dalam program wakaf usaha produktif ini, sahabat dermawan, adalah bahwa WUP ini adalah program yang memberikan aset usaha, ya Pak ya, betul berupa sekali, gerobak. Gitu. Jadi modal usahanya itu berupa aset. Betul. Dan ini nanti disesuaikan dengan jenis usahanya. Betul. Seperti apa, kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, jenis-jenis gerobak tadi kan udah sedikit disinggung gitu ya, jenis gerobaknya dan aset-asetnya ini apa aja nih Pak? Oke. Bentuk-bentuknya. Kalau gerobak itu kita ada gerobak yang gerobak sayur, ya. Gerobak sayur. Kita pernah berikan itu 10 buah, 10 unit di Gunung Sindur. Selanjutnya kita berikan juga gerobak sepeda, ya, yang belakangnya sepeda, untuk memudahkan misalkan kayak pedagang-pedagang yang jaraknya harus menempuh beberapa kilometer, ya. Lalu kita berikan juga boot, ya. Boot ini kita bekerja sama juga dengan mitra, ya, seperti Raffi Express, ya, yang menjual kebab. Kita sudah mengimplementasikannya 50 UMKM. Selanjutnya kita juga ada namanya gerobak motor, ya, gerobak motor. Terus ada tricycle, ya, motor 3, ya. Sepeda. Nah, sepeda roda 3 atau bukan, motor yang roda 3, yang kita belakang kita bangun seperti toko. Terus memang kita akan punya rencana mempunyai mobil toko yang kita berikan ke UMKM. Ini rencana-rencana kita ke depan nih, Mas, gitu. Nah, ini menarik juga nih Pak, bahwa kan dengan aset yang diberikan itu, kemudian asetnya kan karena berupa gerobak nih Pak. Betul. Pendampingan atau mungkin pengawasan yang dilakukan oleh tim asesmennya ini selama aset itu sudah diberikan, itu gimana tuh Pak? Cara ngontrolnya lah gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya cara ngontrolnya ini untuk UMKM kita lakukan dengan pendampingan, ya. Pendampingan ini ada pendampingan usaha, ada motivasi usaha, ya. Di situ juga kita berikan soft skill, ya, bagaimana cara berdagang, marketing, bahkan sampai kita ajarkan juga digital marketing biar mereka juga paham di kala pandemi ini, mau tidak mau, ya, suka tidak suka kita harus masuk ke era digital di mana jual beli itu melalui online, ya. Bukan berarti nanti gerobaknya hilang, tetapi gerobaknya itu bisa jadi point of sales-nya dia, gitu. Jadi POS-nya, point of sales-nya ada di gerobaknya, tinggal menunggu pembeli, ya. Insya Allah seperti itu sih, Mas. Jadi memang dengan diajarkan atau pendampingan yang mengajarkan pengusaha UMKM untuk go digital ini juga sebenarnya meluaskan segmentasinya. Betul, juga ya Pak, meluaskan segmentasi. Kemudian juga meluaskan pasarnya juga, marketnya bukan hanya yang ada di sekitar rumahnya, bisa bahkan seluruh Indonesia gitu. Nah, Pak Ruslan, ini menarik juga nih wakaf usaha produktif ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin target kedepannya dari tim Global Wakaf ini untuk wakaf usaha produktif ini, selain gerobak mungkin ada apa lagi Pak kedepannya rencananya? Nah, ini menarik yang pertanyaannya. Di kami di usaha WUP ini, di wakaf usaha produktif, mengembangkan juga namanya pasar wakaf. Ya, di kami juga ada namanya
wakaf wakaf mobil untuk UMKM. Ya. Jadi mobil yang kita fungsikan sebagai alat pamer, ya, produk-produk UMKM. Nah, nanti mobil ini bergerak di beberapa titik ya. Saat ini sih masih melayani area Jabodetabek ya. Insya Allah ini bisa melayani seluruh Indonesia. Amin. Ya, selanjutnya kita juga ingin punya supply chain ya. Jadi satu warehouse, satu distribusi di mana UMKM ini bisa kita naikkan, kita bisa amankan dari harga jualnya. Ini sebagai contoh nih Mas ya. Oke, gimana Pak? Kalau kita menguasai supply chain, insya Allah harga dari UMKM itu, harga produk ya tentunya, itu aman. Ya, sebagai contoh misalkan produk-produk hasil bumi atau hasil laut ya, karena tidak ada supply chain yang bagus, sehingga ikan-ikan atau produk-produk laut itu harganya turun. Karena penurunan terjadi kualitas ya, ketika ikan tidak mendapatkan pendingin, alat pendingin yang bagus ya, dan juga tidak bisa dijual ke tempat-tempat yang lebih jauh, sehingga akhirnya harganya jatuh gitu. Nah, atau juga seperti hasil bumi ya, hasil bumi ketika kita bisa mempunyai warehouse gitu, mempunyai gudang, punya alat distribusi dari UMKM ya, dari si produksi kita tampung, lalu kita distribusikan sehingga harganya itu tetap terjaga. Nah, seperti itu. Jadi menjaga agar dari produsen sampai akhirnya nanti ke betul konsumen itu dari harga, kualitas semuanya itu terjaga. Terjaga ya, dan khawatir kan gini Mas, ada orang-orang ya, tentu kita bisa lihat bersama lah ya, di lapangan itu, di pasar itu ada orang yang memanfaatkan itu ya, sehingga harga dari produk-produk itu bisa hancur, bisa rusak. Nah, kita sering saksikan ketika misalkan gitu cabai itu lagi panen, kenapa harganya jadi begitu turun gitu. Seperti itu sih maksud tujuan kita. Keren banget ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya perlu dukungan sahabat dermawan semua untuk mensukseskan program wakaf usaha produktif ini. Jadi untuk sahabat dermawan semua yang ingin mensupport program ini bisa langsung mengunjungi laman indonesiadermawan.id, dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa dikunjungi juga website Aksi Cepat Tanggap atau mungkin sosial medianya Aksi Cepat Tanggap untuk melihat testimoni atau mungkin siapa sajakah penerima manfaat yang sudah terbantu dari program wakaf usaha produktif ini. Nah Pak Ruslan, terakhir nih mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Ruslan kepada sahabat dermawan semuanya, dari program wakaf usaha produktif ini ada kisah-kisah inspiratif yang muncul nggak nih Pak? Oke, sebenarnya kisah inspiratif banyak nih Mas. Banyak sekali pastinya ya. Tapi yang saya menceritakan ya, beberapa cerita ya. Yang unik dari penerimaan manfaat kita adalah banyaknya pejuang ekonomi tulang punggung itu seorang wanita. Ya. Jadi hampir mungkin 95% dari penerima manfaat kita adalah wanita, ibu-ibu. Dan ternyata juga mereka adalah single parent. Nah, seperti cerita Ibu Spartini di Bekasi ini yang kemarin kita baru bantu. Dia itu wanita dengan 5 putra, dan kodarullahnya itu salah satu putranya itu anaknya mengalami disabilitas Mas. Sehingga ia harus ya, menanggung beban ekonomi sebagai menjadi pejuang supaya tetap keluarganya tetap hidup ya, dimana kebutuhan 5 anaknya itu termasuk satu yang disabilitas itu yang harus ditunggui juga ya, tidak bisa kemana-mana anaknya itu, hanya berdiam di ranjangnya gitu ya. Kita melihatnya pilu gitu, tetapi ibu ini punya semangat yang luar biasa. Ibu Spartini ini umur 55 tahun, dan ketika kita sudah bantu memberikan gerobaknya, dia sangat berterima kasih sekali ya, bantuan dari sahabat dermawan ini. Dengan gerobaknya ini ia bisa berjualan lebih bersemangat ya. Apa tuh Pak? Dia jualan apa tuh Pak? Dia jualan makanan matang ya, jadi lauk pauk ya yang dimasaknya sendiri di rumah ya,
Dengan adanya gerobak ini, satu tampilan jadi lebih baik, dan tentu banyak yang lebih baik yang membeli. Ya, dan dia juga bisa misalkan berpindah dari beberapa titik penjualan ya, yang tentu ini bisa mendekatkan para pelanggannya ya, ke titik-titik yang dimana orang kondisi pandemi ya Pak. Betul. Jadi jemput bola juga. Jemput bola ya, tentu memang ada hikmahnya lah ya di balik derita beliau, sehingga ini beliau sangat berterima kasih sekali nih mendapatkan gerobak. Masya Allah, itu dia. Itu salah satu cerita ya Pak. Iya. Dari banyak cerita ya. Banyak cerita penerima manfaat dari program wakaf usaha produktif ini. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Sama-sama. Udah mau ngobrol-ngobrol nih di Wakaf Talk hari ini. Nanti kita lain waktu bisa bincang-bincang siap. tentang wakaf. Saya sangat senang sekali berbicara tentang UMKM ini. Terima kasih sahabat dermawan semua telah menyaksikan Wakaf Talk hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Saya Rahman Gifari dan Pak Ruslan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak. Ya, terima kasih. Dengarkah Anda suara perut lapar? Di balik rumah-rumah sunyi saat pandemi, perut lapar nan perih tak terdengar oleh manusia. Tapi di Food Care Line Services, kami mendengar suara perut mereka. Halo, Assalamualaikum Food Care Line Services ACT, dengan siapa saya bicara? Tanpa tunggu waktu, kami segera bergerak membantu agar lapar saudara tak terdengar lagi bunyinya. Yuk, bantu padamkan lapar dengan sedekah ikhlas Anda. Bersama aksi cepat tanggap.